Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya lanjutkan pembahasan tentang konsep atau sistem syariat dalam Islam yang berdiri dari 3 unsur atau 3 komponen pokok. Ada akidah, ada hukum ini yang berkaitan dengan Islam, lalu kemudian ada ihsan atau tasawuf atau yang membentuk terhadap berlaku secara umum. Kemarin sudah saya bahas tentang hukum. Jadi prinsip, kita bicara dulu mulai dari prinsip hukum dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip hukum yang sangat insaninya. Insaninya itu yang sangat humanistik. Yang sangat humanistik. Karena prinsipnya dalam Islam itu hukum diciptakan atau dibuat untuk manusia. Humanis itu artinya adalah manusia kan ya. Kenapa? Karena syariat itu diturunkan oleh Allah. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan, untuk menjaga kehidupan, menyempurnakan kehidupan, lalu memperkuat terhadap tugas dan fungsi terhadap penciptaan manusia. Misalnya ada tugas, ya, tugas ada fungsi yang harus diemban oleh manusia. Yang pertama, sebagai Abdullah, diciptakan sebagai Abdullah, yang kedua sebagai Khalifatullah. Makanya bisa dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk bisa maksimal di dalam melaksanakan terhadap tugas dan fungsi ini, Allah memberikan syariat. Supaya syariat agama itu betul-betul bisa mempunyai efektivitas dalam tadi ya, menjaga kehidupan, menyempurnakan kehidupan, lalu kemudian memperkuat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penciptaan manusia tadi ini. Prinsip yang diberikan dalam syariat oleh Gusti Allah ini yang pertama adalah al-insaniyah tadi. Jadi
ada kompatibel, ada satu kecocokan, satu keklopan. Semua syariat itu pasti manusia banget, sama itu klopnya begitu besarnya. Ya karena diatur ke manusia, maka sampai pada tingkat Rasul pun itu bukan malaikat, tapi Rasul itu adalah manusia. Karena secara teori, secara logika manusia, seseorang akan bisa menjelaskan, menyampaikan sesuatu bila mana dia memang ikut terlibat merasakan terhadap sesuatu yang dia terangkan. Mereka tidak mungkin akan menjelaskan tentang urusan makan, minum, karena mereka tidak diciptakan membutuhkan itu. Mereka tidak mungkin akan berbicara tentang persoalan bagaimana kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bernegara, karena mereka diciptakan tidak membutuhkan itu. Maka tidak mungkin dia bisa menjelaskan. Jadi logikanya seperti itu secara teori. Artinya Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin bisa mendalami, menjelaskan, menyampaikan, ya kita harus punya pengalaman, harus punya keterlibatan di dalam semua proses yang kita lakukan. Orang nggak mungkin bisa mengurusi pendidikan, bisa membuat sekolah kalau dia tidak mengalami atau dia tidak pernah berada di tempat pendidikan. Orang tidak mungkin akan bisa bicara membuat satu perusahaan industri tertentu atau pekerjaan tertentu kalau dia tidak pernah terlibat, ya, orang tahu terlibat di dalam sesuatu yang dia kerjakan. Jadi proses keterlibatan itu penting, dan proses bahwa dia merasakan itu menjadi penting. Dia melakukan, dia mengalami, dia telah melakukan eksperimentasi, ya, eksperimen, melakukan satu proses mengalami, mencoba, lalu kemudian di situ akan ada proses pemahaman yang bersifat komplit, yang bersifat apa namanya penuh lah, yang bersifat komplit atau bersifat komplit. Ya, kayak kemudian sini tidak mungkin. Maka kenapa tidak malaikat? Ya. Pertama, kenapa tidak malaikat sebagai khalifah kok manusia? Ya kan tadi yang diulas ini memang urusan-urusan yang tidak cocok. Kalau itu malaikat yang ngurus. Yang kedua, kenapa bukan malaikat Rasul itu? Ya karena yang akan diatur dengan syariat itu manusia. Maka Rasulnya harus manusia. Cuma tentu karena dia adalah seorang Rasul yang akan membawa, menerima, lalu kemudian menyampaikan, menjelaskan, harus punya kualifikasi yang lebih dari yang lain, yang super, yang lebih dari yang lain, yang istimewa. Makanya dalam bahasa Al-Quran, basyar al-basyar, leader, seorang pemimpin ar-ra'i itu harus punya kemampuan lebih dari yang lain, yang pemimpin. Maka Nabi itu manusia, dia merasakan, beliau sebagai seorang manusia yang merasakan sakit, merasakan susah, ya, merasakan gembira gitu ya, merasakan lapar, merasakan ngantuk, ya, semua proses yang terjadi pada manusia Nabi yang mengalami gitu. Tetapi kualitas kemanusiaan Nabi itu lakal basyar, tidak seperti manusia biasanya. Manusia, tapi kualitasnya tidak seperti manusia pada ya karena akan punya tugas yang berat, menjadi wakil, perlu kecerdasan, perlu fatona, menjelaskan itu perlu fatona, perlu kecerdasan, perlu amanah, tidak boleh ada kepentingan, tidak boleh ada pengkhianatan. Amanah itu perlu kejujuran untuk menyampaikan, perlu kesungguhan, tidak ada keinginan untuk menyimpang atau apa. Kan itu maksud, itu maksud. Allah menjaga langsung.
perlu tabligh. Artinya Nabi perlu aktif untuk menggerakkan, menyampaikan. Tidak boleh diam. Tidak boleh lalu kemudian asal-asalan pokoknya aku terima US sama tidak. Nabi itu punya jiwa untuk melakukan proses perubahan. Mungkin nggak ngerti akidah, nggak ngerti tentang pangeran, dia diubah jadi ngerti tentang pangeran. Jadi orang yang nggak ngerti tentang dia boleh benar, ya ada kehidupan masyarakat, dia diajarkan begitu. Itu namanya tabligh. Jadi ada menyampaikan bukan sekedar pidato atau ngaji, tapi lebih pada bagaimana punya semangat, punya jiwa untuk melakukan proses perubahan yang terbaik. Ini kan tidak sekedar pokoknya Yusuf sama ini wis itu urusanku ya enggak, tapi ada keinginan yang kuat sesuai dengan posisi yang tugas yang diemban sebagai seorang rasul secara maksimal. Nabi itu tabligh artinya Maha menyampaikan. Situ ada unsur menggerakkan inovasi. Sidik tentu ada sidik, ada kejujuran, tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Maka disebut Nabi itu basyar bagi apa? La kalau basyar. Karena yang dibawain nanti persoalan yang begitu besar, yang begitu berat, namanya risalah. Oke, jadi kita meyakini risalah Nabi itu sesuatu yang diberikan jaminan oleh Gusti Allah dengan jaminan yang terbaik. Kemudian apa? Kenapa dibawa oleh orang yang dipilih oleh Allah Al-Mustafa, yaitu Nabi, dengan kualifikasi orang yang betul-betul baik. Maka kan kalau salah manajemen, kata kuncinya ketika ada penugasan, ya pilih orang yang terbaik pada bidangnya itu. Ya. Pertama itu adalah orangnya, sumber daya orang. Kalau di sekolah itu gurunya harus dipilih yang terbaik, lalu dijaga yang terbaik, makanya diberikan penugasan yang terbaik. Di semua institusi harus pada sumber daya nyocok loh. Tergantung pada jenis penugasannya itu apa. Dan yang kedua, prinsip. Yang pertama tadi manusia baik. Karena agama untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Saya ulangi ya, agama untuk siapa? Manusia. Malaikat tidak perlu agama karena malaikat diciptakan selesai, final. Diciptakan dengan dimensi yang tunggal. Ya sudah patuh, malaikat diciptakan dengan patuh. Kalau manusia itu tidak ada satu kepastian dalam satu dimensi, tidak ada. Ada akal, ada nafsu, ya. Yang keduanya berpotensi bisa patuh, bisa tidak patuh. Ya. Jadi berarti dalam kondisi manusia diciptakan dalam kondisi yang ya tidak diberikan positioning yang pasti dia kepada apa. Yang saya katakan ada proses itu diciptakan dengan proses itu di tengah interaksi itu di tengah apa? Pergulatan antara apa? Nafsu dan akal. Antara apa? Nafsu dan akal. Lalu ada syariat untuk mampu. Ya, maka dia perlu syariat. Yang kedua, prinsip hukum di dalam Islam itu taklil takmil. Jadi menyedikitkan aturan. Kira-kira apa? Kenapa aturan tidak bisa lebih sedikit? Ya. Kalau saya jelaskan yang tadi itu kira-kira, yang bisa jadi ya. Apa? Kenapa? Karena manusia hakikannya tidak untuk diatur. Karena sudah punya akal dan pikiran. Karena manusia punya apa? Akal dan pikiran. Terus tiga akal, ya. Dia bisa memilih gitu ya. Akal itu diilmuni oleh Gusti Allah. Akal itu memang kita mau memilih apa itu ya ilmu gitu ya.
akal ini merupakan media atau alat sarana yang diberikan oleh Gusti Allah. Tujuannya supaya kita bisa menentukan pilihan di dalam hidup. Supaya pilihan hidup itu benar dan baik, satu ada ilmu, yang kedua ada agama. Ada apa? Ilmu, lalu kemudian ada. Orang kalau punya ilmu, pilihan hidupnya pasti bisa lebih benar, gitu ya. Pasti lebih benar. Kalau dia tidak punya ilmu, pasti dia sulit untuk memiliki kehidupan itu. Tidak tahu, karena tidak tahu. Paham ya? Yang kedua, karena akal ini juga terbatas, maka diberi syariat. Ada sesuatu yang akalmu tidak nuntut untuk memilih, maka kamu saya beritahu kilo atau kilo yang tidak boleh. Ini yang harus kamu lakukan. Gitu ya. Sholat itu kita tidak tahu kalau tidak diberitahu. Akal kita tidak nuntut di sana. Allah memberitahu sholatlah kamu. Nah, dengan sholat itu kamu akan terus bisa menjaga hatimu, menjaga jiwamu, ya, menjaga batin ruhmu, karena hidupmu itu ada ruh. Gitu. Untuk sholat itu tidak tahu kita kalau nggak diberitahu akim sholat, gitu ya, akim sholat. Maka di situ perlu agama. Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu untuk sholat zakat telah kamu, paham ya? Karena kita tidak, ya kita mungkin tahunya sedekah, tahunya mungkin memberi, tapi itu kan sebatas apa yang kita akalkan. Tapi berapa kewajiban, berapa keharusan minimal supaya hidup ini bisa seimbang, ya yang tahu Gusti Allah. Maka agama memberitahu itu. Nah, karena yang tidak difahami akal saja ini orang kayak gitu ya, dan agama mengatur pada pokok-pokoknya. Disitulah maka muncul prinsip taklil takni, menyedikitkan aturan karena apa? Menghormati pada Allah, memberikan apresiasi, memberikan kesempatan, otoritas akal manusia ini untuk memilih. Dan satu-satunya cara untuk punya kemampuan memilih itu adalah di ilmunya. Gitu ya. Semakin banyak ilmu, maka hidupnya akan semakin punya kemampuan untuk memilih. Karena menjadi pemimpin itu juga sesungguhnya seorang leader itu kan kemampuan memilih, paham ya? Hidup ini juga kemampuan memilih yang terbaik. Ya, kalau kita mau sukses pilihannya apa? Ini. Ya. Kalau kita mau nganggur ini, ya berarti pilihannya itu ini. Dan seterusnya. Maka dalam Islam karena untuk menghormati dan karena sudah ada akal itu, lalu kenapa harus diatur terlalu ketat? Ya, prinsip memberikan aturan secara detail itu hanya akan menguji terhadap kreativitas dan inovasi. Maka agama Al-Quran sebagai wahyu yang merupakan induk dari aturan dalam Islam itu, yang berisi 6.660 ayat. Ini kalau berbicara aturan atau hukum yang dikandung di dalamnya tidak lebih dari 2% sampai 3% persentase ayat hukum. Ayat yang berbicara tentang hukum hakim, sholat, lidzakari mislu hadzal unsay. Bahkan yang berbicara itu lebih banyak ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan hubungan tanggung jawab antar kemanusiaan, itu tentang waris, ya, tentang utang itu yang banyak diatur secara detail. Selebihnya Allah mengatur secara umum yang terkait dengan itu, apalagi berkaitan sosial ya nanti. Berkaitan sosial Allah yang prinsip itu ya. Kalau berbicara tentang negara ya cukup musyawarah. Al-Quran bicara musyawarah, Al-Quran bicara keadilan, tapi detail keadilan, detail musyawarah bagaimana Anda harus melakukan itu pilihan akalmu, gitu ya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kamu. Karena agama menghormati itu, maka prinsip di dalam agama itu adalah taklilut takni, apa namanya? Taklilut takni. Jadi yang pertama insaninya berdasarkan prinsip kemanusiaan tadi dengan alasan tadi, yang kedua adalah taklilut takni. Agama hanya memberikan aturan secara garis besar, secara pokok-pokoknya. Selebihnya menyerahkan kepada akal kita dengan ilmu yang diberikan oleh Allah untuk melakukan penjabaran, mengurai, menentukan
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, kalau sudah namanya masalah disalurkan kebutuhannya, sehingga dalam prinsip kehidupan ini termasuk mengolah bernegara, mengolah sebuah institusi atau bernegara, sesungguhnya jangan semangat untuk memproduksi undang-undang, jangan memperbanyak yang namanya ketentuan atau aturan atau standarisasi atau apapun lah yang berbeda. Itu salah. Biarkan semakin ke bawah dia mendetailkan sendiri. Ya. Contoh tentang pendidikan. Ketika kita berbicara mendidik itu kan urusan yang sesungguhnya sangat kondisional, kan nggak bisa. Kalau ada penyeragaman dari atas ke bawah semua tersentralisasi, dan situ terpusatkan aturannya diserahkan, dan ini tidak bisa kan. Materi kurikulum, ya, standarisasi fisik, sarana, standarisasi proses belajar itu kan tidak bisa karena per daerah itu bisa punya potensi yang berbeda. Bahkan dalam proses pembelajaran per anak itu dia punya keunikan, punya kasus yang berbeda. Maka semangatnya jangan mengatur detail. Kalau terlalu detail, maka nanti itu akan mengunci. Ya. Mengunci artinya kita ya, namanya sudah diikat ujung ini, padahal saya itu gak perlu kalau yang kita terima untuk dipakai itu tidak bisa. Nah, yang terpenting tadi itu, semua yang kita tugas itu cari yang terbaik yang dia bisa menjabarkan apa yang menjadi ketentuan pokok itu. Sehingga di situ dia harus punya seni, punya kemampuan untuk menyesuaikan itu. Kalau semangatnya itu taklim, pendekatannya itu adalah aturan undang-undang, tidak bisa. Termasuk membangun anak-anak. Ya. Maka dalam Islam itu yang dibangun pertama itu mindset dulu. Mindset itu keimanan. Yang itu ketika di Madinah apa? Bicara tentang hukum, bicara tentang keimanan. Waktu di Makkah maksud saya. Bicara tentang hukum atau keimanan? Keimanan. Waktu di Makkah itu kan apa? Keimanan. Keimanan itu mindset. Dia meyakini hidupnya. Saya ini diawasi itu mindset. Mindset itu sesuatu yang diyakini sebagai bentuk cara pandang, sesuatu yang abstrak. Itu mindset. Memahami hidup kita ini apa? Memahami tentang ilmu itu apa? Memahami tentang seorang ayah itu apa? Gitu ya. Itu mindset. Memahami seorang ibu itu apa? Nah itu mindset. Pemahaman dasar tentang sesuatu yang kita lakukan itu menjadi penting. Harus benar dulu. Nah, Nabi di Makkah itu yang dibangun mindsetnya. Dibangun mindsetnya. Hukum itu sangat sedikit sekali. Ketika orang itu mindsetnya sudah benar, lalu kemudian perilaku karakternya dia terbentuk yang namanya akhlak, maka sesungguhnya kebaikan itu akan muncul secara otomatis. Akan muncul secara otomatis. Nah, problem kita ini adalah problem di mindset dan pembentukan karakter. Kita tergesa-gesa untuk pintar, ya. Tergesa-gesa untuk menjadikan orang itu pintar, tergesa-gesa untuk mengisi ilmu. Karena kalau orang punya ilmu, karakter belum tentu itu berisiko. Dan itu angin apa? Tapi kalau pelakunya sudah perlu dibentuk, disiplin, memahami, mau antri gitu ya, karakter saling kalau mau itu langsung karakter itu. Dengan keilmuan, keorto itu karakter. Kalau itu terbentuk, isi semua itu gampang, cepat. Kalau karakternya sudah salah, maka untuk diisi apa saja menjadi rumit. Orang negani mau terbentuk, hidupnya akan penuh dengan masalah. Hidupnya akan masalah. Dan kita ini tergesa-gesa. Kadang mindset kita terbangun anak baik itu anak yang kayak hafalnya harus hafal dulu. Kita senang ini dan seterusnya. Nah, termasuk dalam kehidupan bernegara, ya, karena juga begitu. Akibatnya, maka tentu
menjadi titik awal kesalahan yang berkepanjangan. Problem itu akan menjadi masalah yang terus terjadi. Yang kedua, jadi takliyur, sudah sudah mulai. Ini yang paling pintar itu para ulama bir hukum. Ketika ditampilkan menjadi sebuah kebiasaan, maka hukumnya itu nggak boleh tanpa, tidak perlu didalili, itu melakukan. Ya. Dalil itu hanya dibutuhkan untuk orang yang akan membangun kebiasaan. Orang tidak dalil nggak apa-apa. Orang tahlilan itu, kamu kan nggak ngerti sih. Ya, mana orang kemudian sodakoan yang berupa malam ini, malam genang, apalagi malam itu, terus mereka nggak bertanya tentang dalil itu kan. Ya, kamu masyarakat bagaimana menghormati tamu itu kayak otomatis, otomatis. Tanpa dia tahu dalil. Kenapa? Karena yang dibangun proses pembiasaannya dulu. Nah, supaya tradisi ini benar, yang mentradisikan ini yang itu milih. Iki benar yang mana yang hukum, mana yang tidak. Kalau suatu hukum itu sudah menjadi bangunan tradisi, maka hukumnya itu gak ketok. Paham ya? Apalagi dalilnya itu tidak perlu. Tapi orang sudah menjadi baik dengan sendirinya. Itu ya. Tradisi rohan. Tradisi kalau dia itu boleh gotong mayong itu apa? Dan itu apa? Soyo. Nah, tradisi soyo. Itu kan gak usah, cukup dengan kata aja kan. Datang. Yang rumahnya, togornya yang rumahnya. Kalau orang sudah terbangun begitu kan pasti jadi itu kaitannya. Kalau orang saling curiga, saling gini, saling ini. Karena karakternya dulu yang dibentuk itu. Hukum menjadi sangat sedikit. Ya, hukum maka menjadi sangat sedikit. Tidak perlu ada tata tertib tentang bahwa kalau mati harus selamati 1 sampai 7. Kalau tidak maka akan dihukum dengan bulan penjara. Otomatis. Ya. Penjara ini malah gak laku kalau ngomong kan, bang ya. Tapi ini kan berdiri juga mengampi ya, menghormati untuk aku. Contohnya gitu. Jadi tradisinya, isinya gitu ya, isinya tetap sesuai dengan dalil, paham ya? Makanya bukan kita mentradisikan itu adalah menciptakan bagaimana suatu hukum itu terlaksana tanpa terasa. Ngaji di sini apa? Di sini kan belajar. Kalau di kampus namanya kuliah, di sekolah namanya sekolah. Kan gitu. Kalau kampung karena namanya apa? Ngaji. Supaya jadi tradisi namanya pengajian. Pengajian. Kalau ada anak-anaknya itu namanya sudah mentradisi tahlilan. Tahlilan itu kan judul. Ya, isinya kan istighfar dalilnya ya pakai toh. Astagfirullah bagus. Sholawat dalilnya ya pakai. Kan ada pakemnya, harus ada pakemnya. Bagaimana bikin pakem? Pakem itu ya urutan-urutan dulu bacaannya. Lalu kemudian dilakukan secara bersama-sama, dilatih dan dibiasakan sampai menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, tidak perlu dimana-mana. Kalau perlu pakai ini tekon, kalau keluarga yang mati, ini ya kau mati ya, ini itu kok tadi ini gak perlu. Ya, dia akan tahlilan itu ya perintah dari mendoakan yang sudah ditradisikan. Kenapa 1, 2, 3 yaitu pilihan saja, kesuaian tak mau kampung ya kan. Tujuan itu paling tidak untuk mendampingi wong sing susah itu sudah semakin kuat, semakin keluyu, semakin ini gitu ya. Paham ya? Sampai kesuwen kan ya, sakno sing diundang juga kan gitu. Itu entertain gitu ya, itu. Nah, ada yang salah. Entertain itu hiburan. Iya. Untuk membuat seni dan juga ya, seni pilihan supaya orang cocok dengan ini gitu.